Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Darinya di pembelajaran daring kali ini, sholawat salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah pembelajaran IPA kelas rendah, Bapak Aan Widiono MPD yang saya hormati, serta teman-teman kuliah daring hari ini yang saya sayangi dan saya banggakan. Baiklah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan kami dari kelompok 4. Yang pertama yaitu saya sendiri, Muklinatus Saadah. Kemudian yang kedua ada Febriani Utami, ada Yunita Khairul Fitria, ada Nurul Faizah, Ervin Arvita Sari, dan Ahmad Zainal Arifin. Ya, judul dari bahan presentasi kali ini dari kelompok kami yaitu ketepatan dalam memahami konsep dan menyusun penilaian dalam pembelajaran IPA SD dengan subtema yaitu konsep penilaian yang sesuai prinsip pembelajaran IPA SD. Kedua, fungsi penilaian dalam pembelajaran IPA SD. Yang ketiga, jenis penilaian IPA SD seperti penilaian proses, produk, dan portofolio. Yang keempat yaitu contoh penilaian HOTS pada pembelajaran IPA SD. Ya, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Mbaknya. Konsep penilaian pembelajaran IPA di sekolah dasar. Penilaian merupakan bagian integral dari proses belajar mengajar. Penilaian meliputi pengumpulan informasi melalui berbagai teknik penilaian dan membuat keputusan berdasarkan hasil penilaian tersebut. Penilaian memberi informasi pada guru tentang prestasi siswa terkait dengan tujuan pembelajaran. Dengan informasi ini, guru membuat keputusan berdasarkan hasil penilaian mengenai apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan metode pembelajaran dan memperkuat proses belajar siswa. Penilaian atau evaluasi merupakan suatu tahapan dalam siklus pembelajaran yang peranannya tidak bisa diabaikan. Dikatakan demikian karena evaluasi minimal dapat menghasilkan dua hal, yaitu yang pertama sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran, dan yang kedua dapat memberikan informasi mengenai kualitas perolehan pada subjek didik. Sesuai dengan kaidahnya, dalam proses pembelajaran IPA antara proses dan produk haruslah seimbang. Jika dikaitkan dengan evaluasi, maka seharusnya dalam proses pembelajaran pelaksanaan evaluasi tidak hanya berada di akhir, akan tetapi proses untuk menghasilkan produk tersebut haruslah dinilai juga. Selanjutnya yaitu ada fungsi penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama ada selektif, di mana guru harus memiliki cara untuk menilai penilaian terhadap peserta didik. Dan yang kedua yaitu ada diagnostik, di mana harus mengetahui tentang kebaikan serta kelemahannya. Dan yang ketiga yaitu ada penempatan, di mana belajar sendiri dapat dilakukan dengan mempelajari sebuah paket belajar baik berbentuk moral dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu ada pengukuran keberhasilan, di mana untuk mengetahui sejauh mana suatu program yang telah
yang telah berhasil diterapkan. Langsung saja, kali ini saya akan membahas tentang jenis penilaian IPA SD, yaitu salah satunya yang pertama penilaian proses. Di penilaian proses ini ada 7, yaitu observasi, komunikasi, klasifikasi, pengukuran, inferensi, prediksi, dan yang terakhir adalah percobaan sederhana. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini penilaian keterampilan melakukan observasi dinilai pada saat melakukan observasi dalam rangka memperoleh data hasil penginderaan terhadap objek dan fenomena alam menggunakan panca indera. Yang kedua yaitu komunikasi. Keterampilan berkomunikasi secara ilmiah menggunakan berbagai cara seperti menggunakan grafik, peta, simbol, diagram, dan lain-lain. Yang ketiga ada klasifikasi. Keterampilan melakukan klasifikasi diperlukan untuk mengelompokkan berbagai objek untuk mempermudah mempelajarinya. Yang keempat ada pengukuran. Keterampilan melakukan pengukuran menggunakan alat ukur standar untuk melakukan observasi. Ada inferensi, yaitu keterampilan melakukan interpretasi dan menjelaskan kejadian di sekitar kita. Yang keenam ada prediksi atau keterampilan melakukan prediksi ditentukan oleh observasi yang teliti, dan inferensi untuk memprediksi apa yang akan terjadi untuk menentukan reaksi yang tepat terhadap lingkungan. Yang terakhir yaitu percobaan sederhana. Keterampilan melakukan percobaan diawali dengan kemampuan menyusun pertanyaan, mengidentifikasi variabel, mengemukakan hipotesis, mengidentifikasi variabel kontrol, membuat desain percobaan, melakukan percobaan, dan mengumpulkan data dan interpretasi data. Ya, selanjutnya. Jenis penilaian IPA SD yang kedua ada penilaian produk. Yang pertama, tahap persiapan meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam merencanakan, menggali, mengembangkan gagasan, dan mendesain produk. Yang kedua, tahap pembuatan meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik dalam menyeleksi, menggunakan bahan, alat, dan teknik. Yang ketiga, tahap penilaian meliputi penilaian terhadap kemampuan peserta didik membuat produk sesuai yang diharapkan. Selanjutnya ada penilaian portofolio. Portofolio adalah alat penilaian yang berupa kumpulan dokumen dan hasil karya beserta catatan pengembangan belajar peserta didik yang disusun secara sistematis yang bertujuan untuk mendukung belajar tuntas. Hasil karya yang dimasukkan ke dalam bundle portofolio dipilih yang benar-benar dapat menjadi bukti pencapaian suatu kompetisi. Setiap hasil karya dicatat dalam jurnal atau sebuah format dan ada catatan guru yang menunjukkan tingkat pengembangan sesuai dengan aspek yang diminati. Komponen penilaian portofolio meliputi catatan guru, hasil pekerjaan peserta didik, dan selanjutnya penilaian HOTS. Satu menganalisis, yaitu siswa memiliki kemampuan menspesifikasi aspek-aspek atau elemen, baik materi pembelajaran atau apapun yang dia dapat dan terjadi dalam proses pembelajaran. 2. Mengevaluasi, mengambil keputusan sendiri tentang apa yang akan atau yang tidak dia lakukan. 3. Mengkreasi ide atau gagasan sendiri, diharapkan sesuai memiliki kemampuan
Diharapkan siswa memiliki kemampuan mengkonstruksi, mendesain, berkreasi, mengembangkan keilmuan yang didapat. Yaitu tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.